Halo Pusmi Dea, apa kabar? Hai, baik. Udah lama gak ketemu nih? Ya udah. Cuma 1 bulan gak sih? Emang udah sampai 1 bulan? Parah Enggak banget, emang selama itu? Terakhir kapan ya? Tanggal 1, kadang lupa, gak jawab. Tanggal 1 Maret kan? Iya, Hamin 1 gitu. Emang, oh kamu, aku gak ikut. Kamu online? Yang persiapan karena- terakhir dia? Aku nggak inget aku kesini lagi. Kayaknya enggak deh, Miss. Enggak, Enggak. kamu gak ikut? Enggak, aku gak ikut. Oke. Oke, thank you banget deh ya Puspi udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Nah, hari ini rencananya kita mau ngobrol-ngobrol tentang persiapan kalian IUP sampai pengalaman tes kemarin sampai keterima IUP UGM Intake 1. Oke. Sebelumnya kenalan dulu, boleh diperkenalkan nama, kemudian sekolah di mana, sama keterima di jurusan apa? Oke. Mungkin Dia aku dulu dulu, mungkin? Iya, Oke. dulu nih. Jadi halo semuanya, nama saya Dea Anggraini Putri Patoni, biasa dipanggil Dea. Asal sekolah SMA Negeri 8 Yogyakarta, Dela Yota. Terus saya diterima di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Hubungan Internasional. Keren banget. Gila. Enggak ada lawan. Sumpah ya. gak kuat. Gak kuat. Sumpah berat. Parah sih. Astagfirullahaladzim. Oke. Thank you Dea. Iya. Kita ke Puspi. Oke, halo semuanya. Namaku Puspita Saistiadi dari SMA Negeri 1 Jakarta, Teladan. Aku keterima di FKKMK UGM jurusan kedokteran. Sangat Langsung Apa sih, Miss? Langsung menusuk ke Astaga. FK gitu ya. Ya, Aduh. alhamdulillah ya, guys. Mau Ya nangis. Oke. Nah, boleh diceritain dulu guys, awal mula kalian tahu tentang IUP dan kapan sih kalian memutuskan untuk aku mau menempuh jalur IUP? Dari Puspi dulu. Awal mula aku dari SMA kelas 1 sih. Itu dulu kakakku dulu kebetulan disaranin IUP sama papaku. Jadi aku juga pengen. Jadi habis itu kalau untuk IONS aku emang udah tahu dari SMP ya, kalau di sini tuh emang bagus banget buat persiapan IUP-nya, apalagi buat itu neutron priority-nya, karena ada temennya papa itu juga keterima di IUP dan di sini juga gitu sih, jadi kayak bagus ya. Oh ya? Iya, Siapa namanya? nggak tahu juga sih. Iya kan itu udah lama, Miss. Jadi kapan ya? SMP. Aku SMP. Oh. Itu udah lama gak sih? Oh iya, udah berapa? 3 tahunan. 3. Terus sama dulu di SMA aku kan ada dari alumni gitu kan, Miss. Itu kayak beliau juga keterima di FKKM UGM. Itu beliau juga di sini. Jadi kayak kita ngobrol sama kayak apakah aku ikut aja ya gitu. Oh, ya? Siapa? Namanya Mbak Disha. Mbak Disha Disha. mau lihat ini, makasih ya Mbak. Keren banget Mbak. Oke. Disha ya? Iya. Kayak aku belum join di sini sih. Ya mungkin ya. Oke. Kalau dia gimana awal mula tahu IUP? Aku tuh awal mula tahu IUP itu dari kak kelasku. Terus aku mulai tanya-tanya gitu, IUP itu sebenarnya apa sih? Terus katanya itu tuh kelas internasional gitu. Terus aku tanya, kalau kelas internasional berarti kita ada kesempatan buat kuliah di luar. Nah, kebetulan aku tuh emang sangat amat niat untuk kuliah di luar. Tapi kalau S1 langsung di luar itu nggak dibolehin. Makanya kayak apa coba kelas IUP aja ya. Terus pastikan nanti jalannya lebih mudah gitu, karena kan kayak ada universitas mitra dan lain-lainnya. Terus habis itu kalau buat neutron priority sendiri, aku tahu dari kak kelas aku juga gitu. Banyak kak kelas aku tuh yang les di sini. Terus kebetulan juga keterima kan. Terus habis itu yaudah deh, dari beberapa pertimbangan, yaudah deh aku kayak mau di sini aja deh, kayaknya di sini paling tepat gitu. Terus jadinya akhirnya buat les di sini gitu. Dari siapa? Raffi? Iya, untuk Mas Raffi Mandana, terima kasih sudah merekomendasikan tempat ini ke saya. Alhamdulillah saya jebol intake 1. Jebol, kita jebol. Jebol. Raffi intake 2. Iya, tapi nggak apa-apa, itu juga keren. Oh, iya. Mantap. Semoga Raffi gak nonton. Iya, nggak mungkin nonton sih sebenarnya. Iya. Oke, senonton sih. Oke. Terus kan kalian sama-sama join kelas IUP reguler yang sejak Juli ya? Iya. IUP excellent gitu kan? A Iya, sama lama B. Lama banget. Dari Oke. awal itu gila, itu dari awal. Nah, boleh diceritain nggak persiapan menurut kalian selama
persiapan di sini untuk tahap 1 tuh gimana? Dia dulu boleh. Oke. Jadi kan kalau jurusan aku kan kebetulan bisa ngelampirin sertifikat, jadi bisa fokus ke JMST-nya. Nah, untuk JMST-nya tuh aku ngerasa soal-soal dari modul, terus habis itu kayak simulasi-simulasi, itu sangat amat membantu sekali karena model soalnya, terus habis itu malah beberapa soal tuh ada yang benar-benar sama. Aku ingat banget waktu itu. Jadi itu soal simulasi kayaknya. Terus aku ngerjain sebelum intake 1. Aku masih ingat banget itu soalnya bener-bener gak ada yang dirubah. Jadi kayak soalnya sama persis. Iya. Jadi kayak aku bentar. Ini kayak aku udah pernah ngerjain kemarin. Terus aku ngeliat optionnya kan. Terus dari A sampai D itu bener-bener sama. Jadi kayak aku kayak tinggal klik-klik gitu. Gitu aja. Jadi kayak buat GMS itu bener-bener model soalnya. Terus habis itu latihan-latihan soalnya tuh membantu. Dan emang sama sih kataku. Sama ya. Itu di section yang mana dia? Di section yang math sih. Yang 2. Section 2. Section 2 ya? ya? Itu sama banget. Sama persis. Iya sama. Kalau yang menurut kamu yang section 1 sama 3-nya gimana? Mungkin karena itu enggak pasti ya. Karena kan kalau section 2 kan yang angka. Jadi mungkin pasti itu pasti gitu. Kalau yang section 1 itu lebih ke kayak ada yang sama. Cuman kan karena kita nggak bisa memprediksi soalnya ya. Apalagi kayak gambar-gambar juga itu nggak bisa memprediksi. Jadi kalau itu buat latihan sih oke menurutku. Tapi kalau yang sama tuh karena itu nggak bisa diprediksi, jadi ya kayak gitu. Tapi kalau dari level kesulitannya, dari apa yang kamu udah latihan di sini, itu mendekati, jauh atau seperti apa? Karena dari latihan di sini juga udah susah, jadi waktu ngerjain langsung di UGM-nya tuh nggak kaget. Kayak ya udah orang sama gitu. Jadi kayak ya udahlah pasti susahnya juga sama yang kayak aku kerjain biasanya. Jadi ya udah kayak udah terlatih gitu. Udah ini ya. Oke. Kalau Puspi gimana? Aku persiapan dari Juli ya itu. Kayak lama banget. Itu kan kalau di FKKM kan nggak bisa ngelampirin kayak TOEFL, kayak Visipol gitu kan. Jadi kan ada namanya ICEP itu kan, yang dari UGM. Itu pertama kali aku latihan ICEP itu menurutku lebih susah daripada TOEFL. Jujur iya banget. Iya gak sih? Jujur iya banget. Itu kayak aku juga ngerasa kayak soalnya tuh susah. Apalagi readingnya tuh susah menurutku. Dan kayak aku lebih pede reading biasanya. Cuman pas itu aku gak pede karena readingnya susah banget. Dan kalau untuk JMST jujur kayak Dea sih kan? Yang tuh bagus banget menurutku JMST-nya. Kayak latihan-latihan soalnya tuh menurutku udah cukup banget. Itu kan dapat 2 modul ya itu. Dan itu sekitar 900 soal gak sih? Kan satu bab itu 90 soal. Itu ada 10 bab. Itu kayak udah cukup banget. Itu sampai akhir aja belajar itu doang udah cukup. Kamu ulang-ulang pun cukup. Kita ulang-ulang review aja. Jadi lebih banyak review kemarin. Dan menurutku emang JMSC-nya sama sih. Level susahnya sama sih. Ya gak yang susah banget, gak yang gampang banget standar. Tapi ya ada beberapa yang susah. Dan aku nyeselnya aku gak belajar soal simulasi karena aku lupa kalau ada itu, karena aku udah kecapean. Terus aku gak belajar, aku lupa. Terus ya udah kayak abis ujian teman-temanku kayak pada ini ada yang beberapa sama nih sama soal simulasi. Aku kayak iya kok aku gak belajar. Jadi saya gak mau nangis sebenarnya. Aku kira kamu tahu. Enggak. Tahu apa ya? Nggak tahu kalau misalkan simulasinya emang itu kayak dibikin kita, maksudnya kayak semirip mungkin sama yang pernah keluar gitu loh. Masalahnya aku H-1 nggak belajar. Aku juga sih. Tidur. Aku H-1 ke mall sih. Aku tidur kebetulan. Kayak lama banget itu. Sampai pagi fresh. Terus kayak oke guys, kita berusaha hari ini. Bodo amat kita harus bisa Kayak ya udah sih. Tapi untuk membantu banget review-reviewnya dari materi modul-modul. Sama soal-soal, dapat soal itu kan kayak soal-soal latihan sama list verbal. Itu mantap. Oh ya keluar. Gak inget sih, cuman pas ngerjain kayak ini kayaknya ini gitu. Kayak ini kayaknya ada korelasi. Jadi ya udah kayak sama. Gitu, gitu. Iya, verbalisnya jadi kayak itu. Jadi kita ngafalin verbalis, nggak ngafalin juga sih, baca berkali-kali. Jadi kayak pas ngerjain kayaknya tuh ini sama. Seingat tuh ini gitu sih. Jadi membantu banget. Kasih ya Miss. Oke.
Siap. Terus kalau ASAP-nya sendiri kan Puspi nyoba berkali-kali, pernah nyoba ASAP reguler di UGM kan? Iya pernah. Nah, boleh di-share nggak sama yang pas kemarin tes IUP itu ada yang sama atau kurang lebih level kesulitannya sama atau gimana? Kemarin itu urutan pengerjaannya yang beda. Jadi kalau di ASAP-nya yang di UGM yang langsung itu kan pakai headphone ya Miss. Jadi listeningnya di awal. Cuman kemarin kan pakai speaker ruangan. Jadi di akhir. Terus agak kaget sih, soalnya kayak biasanya kan pakai headphone terus biasanya bisa diulang-ulang kan Miss. Itu nggak bisa, kayak oke, kita harus fokus gitu. Terus menurutku yang soal ASAP kemarin readingnya jauh lebih susah daripada yang biasanya. Readingnya? Iya, composingnya yang akhir-akhir susah. Cuman kayak untuk structure kayak menurutku dia sama gitu. Cuman kayak aku kayak wah ini gila, ini readingnya bacanya udah pengen nangis soalnya susah. Tapi kalau dari latihan soal ASAP di modul-modul IONS, kalau kamu compare seperti apa? Mirip sih Miss, model-modelnya mirip banget. Jadi kayak ya kan soal bahasa Inggris banyak ya Miss, jadi kayak bisa divariasi gitu. Dan pas itu aku di IONS, yang di modulnya IONS aku cuman belajar itu sih. Yang aku belajar banget grammarnya sih. Itu membantu banget karena menurutku soalnya bagus, soalnya susah. Sama composingnya dari modulnya IONS sudah susah gitu loh. Jadi kayak ya biasa aja. Itu 2 modul sendiri kan Miss itu. Apalagi modul yang terakhir susah banget gitu. Iya, itu sengaja sih. Nah itu susah banget jujur. Untung aku nggak buka sama sekali. Iya, untungnya. Enak ya. Ya. Kayak beberapa siswa latihan yang modul terakhir itu kan, yang coklat itu kan. Iya itu yang menurutku yang modul coklat malahan yang menurutku paling bagus. Saya susah, jadi kayak kita kebiasa susah aja gitu ngerjainnya. Kebiasa tersakiti oleh soal gitu loh Miss. Oke, penting ya itu. Iya penting itu. Oke, tapi dari dia dulu. Kan kemarin ngambilin TOEFL nih. Gimana perjuangan sampai hingga dapat skor yang aman? Kemarin skornya berapa dia? Kemarin aku ngelampirnya tuh 597. Sebenarnya aku Sangat masih takut, insecure ya. Karena jujur temanku yang lain tuh pada teman-teman yang aku tahu ya, mereka tuh pada di atas 600, minimal 600. Jadi aku kayak aku bisa nggak ya? Terus aku tuh bisa dibilang misalnya tahu sih, aku bener-bener kayak aku sadar aku tidak bisa ASAP. Jadi kayak udahlah aku harus bisa TOEFL gitu. Jadi kayak aku latihan, terus habis itu aku private itu kayak bisa tiap hari itu aku cuma latihan structure, listening, reading gitu. Jadi kayak aduh kayak susah banget, tapi kayak aku ngerasa kayak gak apa, aku kayak gini aja daripada aku besok susah-susah aku harus ASAP, gak tahu hasilnya benar-benar bisa apa enggak. Jadi kayak gak apa, aku harus work buat ini, terus habis itu kayak ya udah gitu. Tapi ya sedih sih, aku kayak oh my god, aku ingat banget itu. Aku bisa sebulan itu aku benar-benar tiap minggu aku tes TOEFL. Kayak bener kan tes TOEFL kan mahal ya. Mahal, kayak bayangin itu aku ya, aku itu 3 kali, aku ingat banget aku 3 kali ngulang di 1 bulan yang sama. Jadi setiap minggu aku tes TOEFL. Kayak oh my god. Tapi perjuangan sih. Iya, boleh karena lesnya udah berhenti sampai sini ya. Iya, alhamdulillah ya Allah. Gak nambah bayar kayak Allah. Iya, bener-bener. Iya, terima kasih. Oke, tapi HI memang harus tinggi itu ya? Iya sih, kayaknya iya ya. Kayaknya iya deh. Kayaknya iya sih. Kalau misalkan kan kalau di situnya di persyaratan kan 500 kan. Terus beberapa siswa tuh kayak oh ya kalau misalkan dimintanya aja 500 berarti kalau 600 kayak mungkin bagi mereka terlalu wow gitu loh, terlalu tinggi. Mungkin. Menurut dia gimana? Kalau menurutku tuh kalau di logika kalau misal 500 orang ngumpulin 500 gitu. Terus ada yang 600. Kalau misal kayak gitu kan berarti yang 500 tuh kan nyampe bare minimum aja enggak gitu. Jadi kayaknya kalau 500 tuh sebenarnya tuh persyaratan yang ada di situ aja. Sebenarnya harus di atas itu. Rata-rata temanku kemarin yang lolos yang enggak cuma dari jurusanku ya. Ada temanku yang dari MKP, ada temanku yang dari Ilkom itu rata-rata mereka 540 ke atas gitu. Rata-rata yang diterima sih segitu. Jadi kalau yang 500 di website itu hanya di website ya teman-teman. Itu bukan persyaratan yang kayak oh kalau 500 itu bisa diterima. Itu tidak, sangat amat tidak.
Jadi kalau mau keterima harus di atas 540 mungkin. Ya. Tinggi ya. Ya, tinggi. Takut banget. Untung nggak visible. Tapi kedokteran juga susah ya. Tapi pakai ASEP kita nggak tahu skor kita berapa itu loh pas hari ya. Betul. Nah ini aku juga mau nanya nih kamu, waktu kamu tes ASEP tuh skornya berapa? Kayak buat informasi ke teman-teman sih. Ini lebih jangan dicontoh ya skornya, karena aku tesnya sekitar terakhir tuh berapa minggu sebelum ujian. Jadi kan aku melihat nilaiku, skorku kayak wah jelek. Aku harus belajar gitu kan. Aku nanti kaget Miss ya, 263. Enggak juga, karena aku pernah tahu ada yang di bawah itu keterima juga. Iya. Iya tahun lalu. Soalnya itu kan aku udah kayak ya Allah, soalnya dari papaku kan mintanya kayak ya 300 gitu kan. Kayak wah gila banget gitu kan. Terus abis itu beberapa minggu sebelum ujian aku tuh dapet itu 263. Aku kayak wah gila, itu parah banget. Aku insecure parah. Terus aku kayak setiap hari aku ASEP dong. JMS aku tinggal. Maaf ya teman-teman. Jadi aku JMS itu belajarnya dikit. Cuman belajar dari modulnya IONS. Dan aku ASEP yang belajar terus setiap hari dari pagi sampai malam. Itu mendekati ujian? Iya, itu sekitar sebulan sebelum ujian aku ASEP doang. GMS ya seminggu 2 kali. Let it flow. Iya, soalnya gimana ya, aku udah takut banget. Soalnya kayak aku yakin nih di luar sana tuh banyak banget yang nilainya tinggi gitu loh Miss. Jadi kayak banyak takut. Benar. Jadi kayak ya mungkin nilaiku mungkin jauh lebih bagus ya gara-gara aku itu berjuang banget buat ASEP. Agak malu sebenarnya, maaf ya teman-teman. Tapi ya bisa jebol tuh. Iya. Artinya 1 bulanku buat ASEP itu worth it. Oh ya, sangat-sangat worth it. Oke, terus kita beralih ke sini. Tesnya. Oh my god. Dari tahap pertama dulu ya. Tahap pertama kan kalau Puspi kan ASEP JMST, kalau dia kan JMST aja. Meskipun sempat ada rame-rame yang verifikasi itu kemarin ya. Oh ya, itu parah sih jurusanku tuh kayak. Itu yang di grup itu masih. Iya, itu kayak bener-bener oh my god, itu udah lewat tenggat gitu loh. Terus kayak aku kayak yaudahlah, aku mau udahlah, aku nggak mau terlalu mikirin. Jadi kayak aku ya udah sih, orang nanti juga bakal ke verifikasi. Tapi sempat ada takut nggak kayak jangan-jangan nih harus ASEP semua nih, soalnya sempat ini nggak sih ada yang di email kalau ASEP semua gitu. Oh jujur Miss, gimana ya aku jelasinnya? Aku tuh bener-bener kayak H-1 sebelum JMS itu aku sebisa mungkin kayak meredakan pikiran dan mentalku, kayak jangan sampai ada sesuatu yang bikin aku kayak takut atau apa gitu. Jadi kalau waktu kayak gitu kayak udahlah nggak apa-apa, gitu. Aku jadi kayak yaudah kayak aku jalanin aja deh gitu. Jadi kayak temanku tuh pada nge-WhatsApp gitu kayak ini gimana nanti kalau ini gimana udah nggak apa-apa, tunggu aja aku gitu. Jadi kayak aku DND HP-ku, terus aku kayak ya udahlah, mau gimana ya udahlah gitu loh. Terus jadi kayak ya udah gitu. Tapi aku yakin sih pasti ya namanya UGM kan kampus bagus ya, nggak mungkin mereka kalau trouble terus habis itu semuanya jadi kayak semuanya batal apa gimana, nggak mungkin sih. Jadi kayak aku ya udah ya my future kampus, masa nggak percaya sama kampus sendiri. Oh ya, sangat. Percaya sama UGM ya pastinya. Iya, percayalah. Oke. Dan dari hari pertama nih Puspi ASEP JMS, ASEP dulu kan? Iya. Kalau boleh jujur ya Miss, aku gimana? Jauh lebih takut fase 1 daripada fase 2. Iya, bisa dipercaya. Jadi kayak aku fase 2 aku ngerasa aku bisa. Dan untuk fase 1 aku ngerasa kayaknya aku harus berjuang banget deh. Kan banyak orang yang bilang kayak fase 1 gampang, cuman ASEP sama JMSI. Beberapa orang yang aku tahu. Terus habis itu aku kayak oh tidak, fase 1 yang paling susah. Jadi aku lebih ekstra. Jadi aku nervousnya itu di fase 1. Jadi itu kayak pagi-pagi aku sampai FKKMK itu jam berapa ya? Itu aku udah dapat di FKKMK di perpusnya kayak oh my god, ini my future faculty. Aku udah kayak apakah ini tanda gitu kan, pertanda gitu. Oh iya. Udah kayak gitu. Iya, aku udah berdoa, terus kayak ya Allah, aku berdoa. Jadi aku dapet tips dari
dari orang lah ada gitu kan. Jadi kayak sebelum JMST sebelum ASEP itu kan aku nervous banget kan Miss, dan aku kayak ngerasa apa aku buka materi lagi gitu kan. Cuman kayak kayaknya enggak deh, kan aku muslim ya teman-teman, jadi aku baca Al-Quran di HP. Jadi kayak aku soalnya takut banget Miss, aku setakut itu, dan aku baca Al-Quran, aku berdoa, dan itu ngaruh sih, aku jadi tenang banget ngerjainnya, aku fokus banget, aku nggak lihat sana sini, aku nggak ngerasa kayaknya nggak bisa, tapi ngerasa ini aku bisa gitu loh Miss. Mantap sekali, bisa ditiru sama teman-teman yang muslim juga. Iya, itu pengen berdoa ya guys. Terus pas perpindahan section, aku masih berdoa kayak beberapa surat yang aku hafal. Aku dalam hati aja sih, soalnya aku takut banget ya Miss. Aku setakut itu. Terus habis itu selesai ASEP, aku makan. Kan itu waktunya sampai JMST agak lama ya Miss, itu selesai jam 10. JMST-nya jam 1:30 baru suruh kumpul. Kayak lama banget gitu kan. Terus aku ke masjidnya FKKMK. Sendiri apa sama teman-teman? Sama teman-teman. Oh, kita sholat duha ya Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah dulu. Kita kayak membujuk gitu ya istilahnya. Terus kayak aku udah kayak yang hopeless gitu sih sebenarnya. Terus aku baca ulang tulis verbal sambil ya masih pakai mukena gitu sampai zuhur. Terus habis itu balik lagi, terus kayak ya udah bismillah bisa. Terus agak lucu ini yang penerimaan kan itu kan di web kan Miss. Aku nggak tahu kalau di web tuh udah muncul. Jadi pas itu sama Miss Hana kan disuruh ke Ions kan semuanya buat persiapan. Jadi aku di Gojek. Terus aku di chat temenku. Kamu udah di Gojek? Aku di Gojek. Oke. Di chat temenku kayak, ih gila, selamat ya. Aku kayak, selamat apaan? Kan aku lagi buka Twitter ya Miss. Soalnya aku pakai earphone, aku cuma lihat dari notif gitu kan. Terus habis itu aku buka, kok rame banget ini grup Ion gitu. Oh gitu. Iya, terus aku buka kan, terus kayak, aduh ya Allah, ini apa gitu kan. Aku udah lemes banget tuh, aku udah kayak, ini kalau aku gak terima aku makan aku sendiri. Terus aku kira itu untuk nilai, misalnya lihat dari bawah. Lucunya 80 itu dari bawah. Iya. Dari bawah nggak ada. Aku udah kayak, kok di atas gak mungkin gitu kan. Aku mikir kok gitu. Terus aku lihat, kok ini nomor peserta gitu kan. Terus ternyata namaku tuh di antara itu loh, jeda namanya. Di tengah-tengah. Iya, jadi kayak nggak kelihatan banget kan Miss. Cuman aku langsung nangis di situ. Malu banget. Di belakangnya. Di Gojek gitu. Jadi itu di lampu merah kayaknya orang-orang lihat aku kayak, ini orang ngapain? Dia nggak tahu. Iya kan, aku nangis. Aku kayak nangis banget. Soalnya kayak, ya Allah, akhirnya aku bisa melewati fase satu yang aku takutin banget, yang sepaling aku takutin itu. Karena ya gimana ya, kan nggak tahu ya Miss skornya berapa. Terus saingan aku kayak gimana. Bener. Dan faktor XY di hari H itu loh Miss, yang kayak mungkin di hari H kayak, wah udah tenang banget, udah bisa deh gitu, atau yang kayak nervous banget itu loh Miss, kan kita nggak tahu itu loh Miss, faktor-faktor yang ada di hari H dan saat mengerjain, jadi kayak takut. Terus ya kasih ya teman-teman. Terus abis itu kamu langsung ngabarin ortu kamu atau gimana? Iya, aku langsung ngabarin. Terus lucunya aku ngabarin mamaku tuh off gitu loh Miss. Maksudnya? Mamaku tuh nggak on WA jadi. Kamu masih mending mau nggak on WA. Sudah. Ini mungkin kalau mama lihat ini ya, aku sebenarnya agak sedih gitu ya. Gimana? Jadi tuh jujur aku nggak ngerti ya, mungkin gara-gara kita satu keluarga tuh sama-sama sibuk semuanya gitu, sama-sama orang yang setiap hari tuh daily activity-nya tuh padat gitu ya. Terus habis itu tuh mungkin mamaku juga nggak tahu ya, karena dengan kepadatanku itu gitu. Terus mamaku tuh nggak ngerti kalau aku tuh waktu itu tuh aku mau tes UGM, mamaku tuh gak tahu. Terus kayak bener-bener hari H itu paginya waktu aku tes JMST itu mamaku ke Bali. Jadi kayak oh my aku God. ujian itu aku tuh gak ditemenin mamaku gitu. Terus habis itu kayak kadang kalau misal, untungnya tapi mamaku selalu yang stay WA gitu. Terus kayak, ma aku minta. Terus fun fact-nya ini ya, sebelum aku mengerjakan fase 1, aku kayak bilang sama mamaku kan, aku kan ya realistis ya, kayak aku pasti latihannya aku pasti aku ada yang nggak tahu. Terus aku bilang sama mamaku kayak, mah A B C D, mama pilih yang mana? Terus aku kayak B gitu. Oh ya udah B. Terus kalau aku nggak tahu aku jawab B, tapi work. Iya ya. Oh oke. Oh my God, itu gila sih. Tapi itu bagus banget. Iya benar-benar.
Jadi selain percaya sama Tuhan, percaya sama orang tua. Iya. Jangan lupa doa orang tua, Iya, teman-teman. berdoa kepada orang tua, minta restu. Oke. Kalau ini deh, kan kamu nggak accept nih, Iya. kan langsung JMS di siang. Terus pas hari H itu kamu gimana? Paginya belajar atau kamu datang ke FISIP ke tempat tes tuh jam berapa? Aku seingatku tuh aku sampai sana tuh aku tesnya kan jam 13 berapa gitu kan. Aku sampai sana jam 12 lebih dikit. 12 lebih dikit. Agak mepet ya, enggak sih? Iya, tapi mepet sih itu mepet. Terus habis itu kayak astaga, aku ini agak takut sih, anxiety, karena teman-temanku yang lain gitu yang aku tahu mereka tuh yang kayak dari pagi tuh masih yang kayak di depan buku kayak gitu kayak pada masih review. Aku ngerasa aku nggak bisa kalau aku kayak banyak gitu. Banget yang kayak gitu. Aku takutnya nanti otakku tidak bisa bekerja, kayak udah habis waktu latihan gitu. Terus aku sama kayak kamu sih. Kan aku dari pagi sampai siang itu kan di rumah karena kan aku nggak save kan. Itu aku sholat duha juga di rumah. Itu bekerja banget. Aku sholat duha. Aku habis sholat duha Allah. aku ngantuk banget kan. Gara-garanya aku jadi kayak aku prepare gitu kan. Tapi waktu habis sholat duha tuh aku ngantuk gara-gara aku bangun tahajud. Terus habis itu kayak dari jam 10 sampai jam 11 lebih itu aku tidur. Aku tidur masih di mukena, aku tidur terus habis itu aku bangun mandi baru berangkat. Jadi kayak aku nggak review. Kok bisa ya? Maksudnya kayak kamu nggak takut? Aku santai aja gitu loh. Aku kayak santai gitu, kayak ya udahlah orang kesini kesana ya udah tahu berapa menit gitu. Iya sih. Tapi dia nggak takut kayak aku bener-bener kayak ketiduran tidur. gitu. Aku bener-bener tidur jam 10 sampai jam 11 padahal tesnya jam 1. Tapi jauh gak sih dia? Jauh kan? Jauh, rumah aku Bantul. Berapa menit tuh ke Mungkin tempat kalau ke UGM sekitar setengah jam. Oke. cukup berani. Iya. Nekat. Dia nggak pagi kan? Nggak siang. Iya, jadi, Pagi banget. Apalagi fase 2, pagi banget. Oh iya sih itu. Iya. Terus Nah, aku jam 6 kurang 10 menit sudah sampai FKKM. Sumpah. kamu berangkat jam berapa? Aku berangkat jam 5:30. Oh my god. Gila. Soalnya jam 6:30 tuh udah harus ada di ruangan, Miss. Iya, tapi kan Tapi gini, masalahnya nih yang ribet nih orang tua aku gitu. Jadi kayak aku kan jam 5 gitu kan, Miss. Aku udah kayak justru aku make up tipis-tipis gitu, Miss. Biar nggak kelihatan pucet. Soalnya kantong mataku ini tebel banget gitu ya kemarin. Kayak hitam lagi. Iya, terus kayak muka kita kayak aku ngerasa kayak mukaku jelek banget soalnya kayak kecapean gitu loh. Iya benar-benar Terus sama-sama. aku make up kayak jam 5 tuh udah kayak ayo gitu kan, cepetan siapa kayak ini masih jam 5 gitu kan. Terus kayak nanti rame. Oke gitu. Terus 5:30 lebih dikit OTW. Terus habis itu kayak sampai sana baru aku sendiri. ya pastinya. Dan aku kayak di sana kayak orang hilang karena aku nggak tahu. Kayak aku tahu tempatnya di mana, cuma nggak tahu pintu masuknya di mana, Miss. Terus kayak aku kayak orang hilang. Terus aku duduk di depannya gedung Tahir. Itu kayak aku sambil ngeliat kayak oh my God. Aku berdoa banget biar bisa kayak ini fakultas gitu loh, misal kayak yang berharap banget. Okay. Aku kayak sedih gitu kan. Terus aku di chat temenku kayak aku udah sama kayaknya abis itu rame sih. Tapi kamu habis diantar terus orang tua kamu pergi atau? Iya pergi. Akhirnya nemuin soalnya nungguin. Iya. Soalnya mereka tuh ada acara gitu loh, Miss. Kayak jalan sehat nggak tahu. Jalan sehat. Oke. Iya gitu, ada acara lah beliau ini. Jadi kayak aku langsung ditinggal. Terus kayak nanti papa jemput ya jam 1 kan gitu. Terus kayak iya, terus langsung pergi. Bener-bener kayak oke, aku di sendirian gitu. Dan dengan melihat kamu sendirian, baru kamu doang. Iya, baru aku doang. Iya, betul. Terbiasa sendiri gitu loh. Tapi kalian belajar nggak? Maksudnya kan udah tahu lolos nih. Tapi kan dia kan mepet banget kan? Iya sumpah ya mepet banget sih. Kamu Itu malas ya? FISIP. Aku gak Mepet banget kan? FISIP itu apaan sih? Coba gimana astaga ya ceritain deh. ampun. Jadi waktu kita tuh FISIP itu tes jam 1, selesai jam 3:30, 15.30 gitu. Terus abis itu kalau nggak salah pengumuman kamu tuh kapan sih? Pengumumanku jam Jumat. 10 nggak sih? Oh Jumat Jumatnya ya? pagi. Oh ya. Terus kayak itu kan hitungannya kan cepet ya. Tapi kayak Iya. aku tuh Cepet. akselerasinya yang cepet itu sangat amat cepet gitu ya. FISIP nih Malam udah nggak sih kamu? udah malam
dari yang sebelum tahap 1 aja udah telat, ini juga mepet gitu loh. Jadi setelah itu tuh aku tuh di satu sisi aku kayaknya aku nggak lolos deh JMS ini, kayak nggak mungkin deh. Terus tapi kayak tapi kalau aku nggak nyiapin besok, aku nanti nggak prepare gitu kan. Jadi kayak ya udahlah. Terus aku nunggu tapi aku sambil latihan interview. Aku jujur aku nggak latihan buat yang esai. Aku lebih overthinking interview sih. Terus habis itu aku mungkin jam berapa? Jam 8, jam 9. Nah, jam 8, jam 9 itu pengumuman. Terus kebetulan nama aku di depan gitu. Jadi kayak di halaman awal gitu. Jadi kayak oh yaudah lolos gitu. Aku lanjut lagi latihan interview. Terus jadi itu jam 8. Terus habis itu kita harus ke visip buat fase 2 tuh jam 7:30. Jadi kayak itu persiapannya sangat amat cepat ya. Kamu kan masih Jumat Sabtu kan. Tapi kayak Sabtunya jam 6:30 nih kayak. Itu pagi banget. Jujur kayak pagi banget, kayak sekolah itu aku. Itu parah sih, akselerasinya aku kayak agak kaget sih waktu itu. Tapi itu cepet banget. Itu cepet banget. Iya. Dan ada temanku yang hukum, itu yang dia tuh baru jam 9 tuh belum pengumuman. Asli baru jam 10 apa jam berapa tuh baru pengumuman. Iya kayak bayangin aku aja yang prepare 12 jam. Aku aja yang prepare 12 jam kepotong tidur ini udah anxiety, gimana orang-orang itu gitu loh. Iya, Akmal lihat ini Akmal. Nanti aku ketemu dia. Tapi itu aku jadi kamu udah nangis sih. Itu sebenarnya nangis banget udah dari awal sih, dari sebelum tahap 1. Tapi kamu masih ada kepikiran buat persiapan fase 2 itu? Aku enggak soalnya. Awalnya tuh aku kayak aduh kayaknya nggak bisa deh, kayak terlalu overthinking gitu loh. Aku juga sampai nanya kayak temanku gitu, kamu nanti join nggak kan? Jadi kan ada yang prepare itu kan, preparationnya itu kan. Kalau yang aku kan visip tuh esai. Aku kayak aduh kayaknya aku nggak bisa nih, aku kayak nggak bisa ikut sebelum tahu pengumumannya. Terus habis aku tanya teman-temanku juga, dia kayak gitu. Terus jadi kayak ya udahlah aku prepare interview aja lah, lagian esai juga kemarin-kemarin udah latihan gitu. Udah banyak kamu. Udah siap banget tuh siap. Saya udah nonton berapa video dia. Aduh banyak banget itu. Sumpah. Aku kayak biasanya dia ngechat gitu kayak wah gila dia udah baca banyak banget. Dia ini. Tapi sebenarnya aku kayak masih ngerasa itu nggak enough gitu. Iya tapi maksudnya among other candidates. Oh emang iya Miss? Aku kayak aku compare juga kan. Maksudnya beberapa waktu itu kayak Yudi tuh pernah nanya gitu kan. Miss ini siapa Miss gitu kan, yang di kelas gitu kan. Waktu itu aku kan ininya Kaira nih, maksudnya dia kelihatan ini. Iya tapi jujur iya Miss. Iya kan. Itu sakit hati banget, itu temenku keren banget sih dia. Nah terus kalau yang lain nih aku bilang maksudnya ya seberapa dia mau mengusahakan itu gitu loh. Terus tapi ya aku paling ambis sih menurutku kayak aku. Iya. Tapi kelihatan kok Miss kan kita beberapa kali satu kelas gak sih? Kamu tiba-tiba join kelasku. Ya gitu maaf kan? Sih itu karena sorenya aku ada acara atau siangnya gitu, jadi kayak daripada gue bolos ya. Ini siapa ya? dia kelas B gitu. Iya. Terus kayak dia paling ambis beneran Miss. Iya kan. Dia seambis itu keinginannya. Kayak kelihatan itu loh. Kamu kayak pas di MST kayak kamu jawab terus gitu. Iya jujur. Aku belum ngerjain gitu, Miss aku belum ngerjain. Kau cepet banget ya gitu. Tapi iya loh Miss, kan kelas A, kelasnya dia sama kelasku tuh sangat amat berbeda. Kelasku tuh kayak hutan, kelas dia tuh kayak masih ada diskusi gitu loh. Hutan gimana? Kayak kelasku tuh kayak diem banget gitu loh. Kayak kelasku kayak hutan gak sih, kayak rame gitu pada berisik. Tapi tuh ramemu tuh bermanfaat mendiskusikan soal. Kalau tempat kita kayak udah gitu loh. Makanya aku lebih seneng ikut kelasmu karena orang-orangnya tuh alhamdulillah bagus ya, kayak kamu join kelasku pas tepat aja diskusi gitu. Saya tapi bagus kok, diskusi banget sih. Debat biasanya sama guru. Iya, kelas mereka tuh banyak pertanyaan sih. Aktif, kelasku nih nggak aktif, kayak ya udah sih jawabannya udah itu gitu. Lebih ke yang penting nanya sih kelasku tuh kayaknya. Bukan yang kita ada pertanyaan tapi yang penting nanya. Soalnya kadang pertanyaannya tuh nggak masuk akal gitu loh menurutku, kayak melenceng banget loh. Kita lagi bahas asep ya udah kayak Miss interview gitu. Iya sumpah kayak lagi ngomongin UGM tiba-tiba ngomongin UNER tiba-tiba ntar lompat ke UI gitu. Iya. Kita kayak konsultasi. Tapi ada yang dibahas gitu loh. Tempatku nih kayak ya udah gitu. Sepi gitu. Tapi ya keren sih, pada lolos juga, tembus juga.
Oke. Terus kalau Puspi nggak belajar ya buat tahap kedua? Enggak. Kalau belajarnya tuh aku tahap 2 malah itu Miss. Masih awal-awal itu masuk sini. Oh. Jadi kayak belajar iya. SCT nah itu. Masih pede nih Miss gitu kan. Akhirnya itu kayaknya fase 1 aku harus benar-benar lolos dulu. Saya aku kayak ya fase 2 bismillah bisa gitu kan. Terus kayak apalagi pas H-1 nih interview sama Miss Handa gitu kan. Ini agak serem banget sumpah. Iya Bisa kayak serem bisa banget. tiba-tiba kayak terus habis nggak bisa ngomong Iya apapun. serem banget sumpah. Terus selesai interview Miss, aku bilang, aku langsung kayak minta maaf dulu kan. Miss maaf Miss kalau interviewku jelek latihannya. Soalnya aku nggak belajar fase 2. Soalnya kayak maksudnya belum se-prepare itu loh. Terus kayak misalnya kayak malah bisa bilang iya kok kelihatan gitu. Aku jatuhin mental. Aku kayak saya iya sih Miss, iya sih gitu kan. Terus habis itu pas itu fase 2 MMPI dulu kan Miss. Itu kayak ya udahlah MMPI kan sesuai diri sendiri ya. Jadi kayak udah klik gitu kan. Santai ya. Santai. Jujur aku ngerjainnya lumayan cepet gitu. Kayak 40 menitan aku udah selesai. Oh. Jadi kayak aku ngerasa kayak cepet gitu loh misalnya kayak agak gabut gitu kan. Berdoa gitu kan. Itu kayak aku berdoa kayak bismillah ya Allah semoga dapat dosen yang baik buat interviewnya gitu. Iya sih doa aku juga gitu kalau buat Aku interview. Al-Fatihah 3 kali. Aku menyebut nama beliau. Oh, Serius? Oh, jadi kamu udah tahu. Oh, Iya, dia iya sih aku tahu. Iya, aku menyebut nama Terus dapat beliau. Dokter Kayaknya itu. dapet deh. Iya, kayak kan aku masuk gitu kan, Miss. Yang section 2 yang full Indo, kayak aku dapat beliau deh, Miss. Oh, oke. Aku kayak ya Allah kekuatan doa sekali ini gitu. Terus kayak masuk nih, aku awalnya kayak misalnya katanya bilang kayak di satu section nggak mungkin kayak nggak mungkin full Inggris gitu kan. Tapi kebanyakan cuman beberapa pertanyaan doang. Iya. Ini aku kayak udah jalan 15 menit, ini kapan Indonya gitu. Oh. Ternyata aku dapet full Inggris. Terus kayak oh my god. kayak aku ngerasa, tapi untungnya baik banget sih dosennya. Kayak aku ngerasa kita kayak ngobrol biasa aja. Kita kayak saling ngasih feedback gitu aja, kayak apa gitu, kayak lancar sih. Kayak tiba-tiba udah habis, kayak oh udah habis, aku udah gitu. Ternyata 20 menit secepat itu. Terus Kayaknya karena pengalaman kamu juga ngaruh sih. Iya sih. Gili. ya gitu sih. Tapi jujur aku juga baru ini ya, maksudnya dari pengalaman sebelumnya kayak satu station yang full Inggris gitu loh. Karena biasanya cuma dikit-dikit yang sebelumnya. Nggak apa-apa guys. Tapi ya aku Nggak juga apa-apa. lumayan ini juga. Terus Yeah. ini nggak, menurut kamu dari pertanyaannya seperti apa? Apa yang kamu expect, yang kamu udah praktis, atau ada sesuatu yang wah kok susah nih? Jujur gitu? aku interview nggak terlalu praktis sih. Soalnya menurutku kayak yang bakal ditanyain sesuai motlet. Dan iya bener. Jadi dosennya tuh baca gitu loh, kayak oh yang saya lihat di motletmu, kamu ikut kegiatan ini. Kok banyak banget, kapan belajarnya gituin? kayak saya belajar, kayak saya les gitu kan. Ya aku jawab gitu sih. Ini kayak untuk lebih ke pinter-pinter, kamu ngarahinnya di mana gitu. Jadi kayak ya? iya, dosen kayak kemarin tuh aku sempet ditanyain kamu mau ambil apa spesialisnya, aku bilang pengen kejiwaan gitu kan. Terus yaudah deh aku kayak berusaha di pilih biar itu aja gitu loh. Jadi kayak pertanyaan cuman itu seputar itu, jadi kayak seru aja. Jadi kayak lihat pinter-pinter ngatahin aja sih kayak topiknya gitu, kayak topiknya kayak di mikir gitu. Mikir. Tapi itu butuh ini juga nggak sih, pengalaman organisasi gitu-gitu? Aku gak relate kalau interview sumpah. Iya kan? Iya, soalnya pas itu aku jujur nulis yang di motivation letterku. Itu 2 paragraf isinya kegiatanku kan. Wow. Jadi kayak aku ikut beberapa organisasi, OSIS gitu. Tapi masih diginiin, Miss, aku gak ada yang medical kan, Miss. Ini kegiatan sosialmu banyak banget, organisasi, kamu kayak aktif, tapi kok gak ada yang nyambung. Iya, nyambung sama kedokteran gitu kan. Terus aku kayak bilang intinya kayak iya, tapi kayak aku langsung melipirnya kayak tapi saya mengikuti banyak bakti sosial, kayak bagi-bagi makanan gitu. Terus kayak oh iya bagus. Terus kayak lucunya tuh kayak ditanya nilai rapot. Karena aku ikut bahasa Jerman ya, ada bahasa Jerman di sekolah. Aku dapat A.
emang bahasa Jerman paling bagus gitu kan. Terus gini-giniin, kok kamu nggak langsung ke Jerman aja, ngapain kesini gitu Miss. Oh kayak ya saya masih belajar gitu loh. Aku bahasa Jermanku belum bagus mah. Materi sekolah ya Miss. Ya aku kayak masih belajar gitu loh, masih belum cukup buat keluar gitu sih. Terus sama karena aku anak teladan ya Miss. Mungkin anak teladan emang kelihatannya Iya sih. Belajar terus. Iya sih. Iya kan? Iya, terus yang di section 2 yang full Indo itu dosennya gini, kamu anak teladan tapi kok kegiatanmu banyak banget gitu. Emang dibolehin sekolah. Iya, emang didukung sama sekolah. Terus untungnya tuh sekolah aku dukung banget gitu loh Miss, urusan kayak gitu. Jadi kayak ya emang sekolah dukung aja gitu. Jadi kayak happy aja sih. Saya kayak menurutku refreshing aja sih kegiatan kayak gitu. Oke. Kalau dia sendiri, dia kan ikut kegiatannya juga banyak nih. Banyak. Aku lihat di Motletnya. Nah itu menurut kamu seberapa ngaruh buat interview kemarin? Sebenarnya kalau buat testimoni interview aku nggak bisa ngasih yang terlalu gimana-gimana ya. Karena buat interview di aku sendiri ya, mungkin setiap orang berbeda. Kayak aku berekspektasi interview tuh bakal di sini, interviewku tuh bakal segini levelnya. Tapi cuma di sini yang aku waktu real life aku kemarin ngerasain tuh kayak bener-bener cuma di sini. Kayak aku juga nggak tahu itu kenapa, atas faktor apa atau gimana. Cuman kayak aku kemarin kayak please introduce yourself, cuma suruh introduce, terus habis itu apa yang motivasi aku, terus habis itu esai kamu tentang apa gitu, terus habis itu ya udahlah aku jelasin bla 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 bla. Aku berharapnya ya namanya kalau esai itu kan pendapat. Nah aku tuh berharapnya kayak pendapatku tuh ada yang disanggah gitu loh. Kenapa kamu nulis ini? Emang kamu tahu apa? Gitu. Aku berharapnya kayak gitu. Tapi kayak dosennya kayak ya jadi kayak mendengarkan aku cerita. Jadi gak ada yang tanya sama sekali. Kayak diain gitu ya? Gitu. No, gak sama sekali. Jadi aku kayak ini mana? Ayo dong jebak aku. Kayak kamu harus suka sama aku. Tapi kayak bener-bener gak ada gitu loh. Terus kayak aku kayak aduh, kayaknya aku tadi kayak ada yang sempet salah. Jadi aku ya namanya orang deg-degan ya waktu nulis esai itu. Waktu kemarin tuh aku inget aku tuh udah nulis persenjataan, aku inget bahasa Inggrisnya apa. Terus habis itu waktu kemarin tuh aku lupa tiba-tiba. Terus aku nulisnya tools for support a war gitu. Terus habis itu gak ditanya gitu. Aku sih kayaknya aku banyak yang salah, tapi kok aku gak ditanya. Jadi aku tuh berharapnya tuh aku kayak ditanya gitu. Kayak aku tuh berharapnya kayak dosennya tuh bisa mengetahui kemampuanku berpikir, berpendapat gitu. Tapi itu gak sama sekali. Kayak ya udah kayak pendapatku diterima-terima aja. Terus aku kayak cara beliau tahu kemampuan saya tuh bagaimana gitu loh. Kayak bener-bener kayak gitu. Jadi kayak terus tiba-tiba aku malah aku kebetulan aku pilih dua jurusan, hubungan internasional sama ilmu komunikasi. Terus aku ngerasa malah banyak interviewnya itu di ilmu komunikasi. Terus aku juga ngerasa aku kayak agak waduh ini kayaknya aku salah deh ngomong begini gitu. Karena aku bisa menjelaskan banget tuh ilmu komunikasi. Jadi aku kayak aduh kalau aku keterima di ilmu komunikasi gimana ya gitu. Jadi kayak aku waktu itu ditanya kenapa kamu kok milih ilmu komunikasi, apa yang kamu tahu ilmu komunikasi gitu. Ya udah aku jelasin, oh kalau ilmu komunikasi tuh ada focusing study ini. Tapi pas HI aku nggak jelasin kayak gitu. Aku jadi kayak aduh ini kok aku kayak tahu ilkom aku gitu kan. Terus habis itu kayak oh terus kalau kamu keterimanya di ilmu komunikasi gimana gitu. Terus aku kayak pede aja kan, aku bilang kan saya maunya pilihan pertama hubungan internasional, kenapa saya harus keterimanya di ilmu komunikasi gitu. Terus aku bilang kayak kan pilihan pertama saya kan di hubungan internasional ya, sampai terakhir juga saya pilihnya hubungan internasional sampai ditanya 3 kali. Terus akhirnya aku kayak ya udah nggak apa-apa kalau bisa keterimanya di ilmu komunikasi gitu. Terus habis itu tiba-tiba suruh keluar kayak oh my God, gimana? Tiba-tiba kayak caranya, udah kan jadi tuh alurnya interviewku kayak suruh perkenalan, motivasi, coba jelasin esai kamu apa, terus habis itu langsung move ke ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi apa yang kamu tahu ilmu komunikasi, terus apa yang buat kamu tertarik, terus habis itu kalau keterima ilmu komunikasi gimana. Udah selesai. Oke, it's enough gitu. Kayak mereka bilang mereka udah tahu aku gitu. Jadi kayak aku sampai kayak yang kayak is it enough? Aku kayak nggak ada yang mau ditanyain lagi gitu kan. Oke, iya sudah cukup gitu. Terus habis itu kayak aku kan masih bingung gitu kan. Jadi aku diem, aku nggak langsung keluar ruangan.
Terus habis itu salah satu dosen dari hubungan internasional kayak tanya kayak mungkin kamu ada yang mau disampaikan gitu. Terus ya udah aku kayak ya udah terima kasih atas kesempatannya. Terus saya berharap semoga bisa jadi bagian dari UGM gitu-gitu. Terus yang aku kagetnya itu dosennya ngomong gini, iya kami juga sangat senang kalau punya kamu di UGM gitu. Sangat lampu hijau itu. Tapi itu enggak, aku sebenarnya itu kayak ngerasa ini mah cuma mau nenang-nenangin gue aja. Tapi kamu salim nggak? Salim, aku masuk salim, Aku keluar juga, salim. Serius? Iya, aku langsung salim, keluar salim. Masuk kayak selamat pagi dokter. Iya. Kayak yang senyum banget. Manner kayak sih, manner manner. banget. Interview Salim. itu manner. Kayak salimnya kayak yang salim banget Iya. gitu kan. Kamu cium beneran Iya cium? gini. Heeh. Beneran gini. Sama. Terus mereka welcome kan? Gak ada yang nolak Iya, kan? langsung kayak Terus iya cair gitu. Iya, terus aku Iya ngerasa kan? kayak Lebih ini. lebih welcome karena aku menjawabnya pakai izin menjawab dokter. Aku enggak sih. Setiap Mungkin karena aku bahasa Inggris Iya, ya. nah, makanya. teladan Izin sih. menjawab Iya ya. deh. jadi kayak setiap pertanyaan dari beliau aku jawab kayak gitu, Miss. Dan kayak dosennya semakin welcome gitu loh. Aku jadi kayak seperti ini harus seperti ini gitu. Mhm. Jadi kayak Oh. sopan santun paling penting, guys. Iya sebenarnya. Sopan Kalau santun. interview Kalau mah. pakaiannya gimana? Oh. Kayak mau cari Cara kerja sih. duduk. Kamu kemarin kayak gimana outfit kamu? Aduh, outfitku ini kemejanya ditentuin ya? putih, Heeh. bawahannya hitam, tapi kerudungnya disuruh warna lain. Ini aku pakai ini. Oh. Kalau aku kebetulan kemarin pakai rok, kayak mau kerja sih. Terus habis itu kayak pakai kemeja putih sama aku pakai blazer. Oh iya. Iya, iya, aku pakai wajib blazer. Heeh. Enggak, sebenarnya enggak wajib. Biar ini aja gak sih? Kayak ngerasa kayak biar bagus aja Iya sih, tampilannya tapi kelihatan bagus sih. siap gitu. Tapi semua anak HI kayak gitu. Pakai blazer. Beneran semuanya kayak wow. Mereka kayak bener-bener waduh ini kayak wah, Aduh, outfit gitu ya? kayak perbedaannya Ilkom sama HI itu kontras banget. Oh iya. Iya, kayak kalau Ilkom tuh kayak santai. Ada yang masih pakai jeans. Oh iya? Iya. Semoga bukan anak-anak Ion. Enggak di Anak Ians kebetulan teman saya Andrea. Dia pakai jeans kayak Gila. terus habis itu pakai kemeja biasa lengan pendek. Oh Sangat oke. amat Udah. berbeda dengan anak-anak itu HI. enggak ditentuin. Enggak. Anak-anak HI itu kayak Oh yang my pakai God. blazer, FK pakai aja. jas. Cowok-cowoknya tuh pada pakai blazer, pakai jas yang bener-bener kayak orang mau Niat interview ya. kerja. Iya, bener-bener kayak beda banget. Ya sih kita juga mau kayak tes CPNS gitu Iya. sih. Iya kalau training. Sumpah, apalagi kayak mau pindah ke gedung selanjutnya gitu kan, Miss. Kan itu kayak baris ya, ngikutin itu yang pembinanya kita. Kita kayak anak ayam gitu, Miss. Soalnya sama gitu. Mana semuanya itu diem, lurus. Terus jalannya tuh bener-bener kayak hampir sama gitu loh, Miss. Kita kayak yang diem semua kayak pada tegang semua gitu loh, Miss. Gak ada yang ngobrol lagi. Tapi aku ketawa sendiri gitu, Miss. Terus belakang aku nanyain, kok ngapain ketawa? Gak apa-apa, lucu aja. Soalnya kita kayak anak ayam gitu. Terus kayak, iya juga ya gitu. lebih dicarikan suasana gitu. Iya. Tapi sebenarnya aku emang ketawa, emang asli ketawa sih. Soalnya lucu aja. Tapi itu pindah ruangannya tuh jauh gak sih buat SJT MMPI interview? Jadi SJT sama MMPI di Gedung Tahir. Terus buat awalnya tuh di ruang kuliah, di auditorium. Ya nggak jauh sih, nyebrang doang. Dia kayak mondar-mandir tuh, Miss. Jadi kayak dari gedung kuliah terus ke Tahir, MMPI, terus balik lagi ke gedung satunya. Main deket situ buat interview, terus balik lagi SJT. Oh. Balik-balik. Complicated ya Capek kedokteran sih. ini. Iya, 3 Tapi seru kok, kali. saya lihat kampus. Fakultas ini ya. Oke. Kalau dia esainya gimana? Esainya kan lumayan jadi nightmare ya. Iya, nightmare banget jujur. Kebetulan tuh karena sebenarnya aku waktu awal-awal itu aku sempet sebelum intake aku kayaknya aku nggak bisa HI deh. Aku nggak bisa itu HI deh karena aku bukan orang yang selalu pay attention sama international news atau apa. Bahkan untuk melihat berita saja saya sangat amat mager gitu. Terus habis itu kayak duh ini gimana cara tahu, terus aku kayak duh gimana ya, kayak jadi yang benar-benar buat aku takut itu sebenarnya esainya kalau buat tes ini kayak kemarin itu. Jadi kok interview biasa aja gitu ya? Biasa sih, tapi Ya, kayak pede-pede aja ya gitu. pede-pede aja, tapi kayak duh ini nggak bisa sih, kayak bener-bener karena itu kan topiknya kan kita nggak tahu ya, kayak nggak bisa ditentuin juga, bener-bener abstrak banget. Terus habis itu kayak kalau emang kita nggak prepare nggak ada tahu apapun tentang itu gitu. Terus kebetulan kemarin aku selalu aku merepotkan semua orang sih. Kebetulan kayak aku tanya, Miss kalau misal ini tuh kira-kira apa ya topiknya yang keluar, Miss gitu, kayak Miss kalau election keluar gak, Miss gitu. Terus habis kayak
keluar kayaknya. Tapi kayaknya enggak deh. Terus aku tanya alumni Kak Akira, terima kasih sekali. Kayak itu mentor aku juga buat latihan esai. Itu kayak keren banget sih beliau. Kayak aku tanya, Kak, kayak kalau besok tuh apa ya kira-kira yang keluar? Kalau election gimana, Kak? Enggak mungkin keluar. Terus aku kayak, aduh gimana ini? Aku harus belajar apa gitu. Terus aku nggak tahu, kayak aku waktu berdoa aku bilang kayak, Tuhan tolonglah kalau misal ini kayak kasih sign gitu. Aku belajarnya yang mana? Terus habis itu kayak ya ditunjukin aja lah jalannya. Terus akhirnya aku ngulang-ngulang tentang Israel Palestine. Terus habis itu ternyata yang keluar itu election juga keluar. 3 topik itu, 1-nya Israel Palestine, 2-nya election, terus 3-nya aku nggak ngerti ya karena memang bener-bener nggak tahu, bodo amat ya. Ini nggak sih? Aku lupa banget, Miss. Iya. Aku nggak ngelihat sama sekali karena itu aku nggak tahu deh. Itu milih salah satu. Iya, milih salah satu. Yang apa kayak ekonomi itu nggak sih? Apa BRICS apa gitu? Aku lupa banget, Miss, karena aku nggak paham. Oh, itu yang nomor 3. dikasih tahu. Bahkan yang soal yang tentang election aja tuh agak complicated gitu. Kalau yang Israel Palestina itu cuma kayak kamu disuruh memposisikan kalau misal kamu di posisi yang kayak kamu tidak bisa hidup gitu, kayak karena kan suffering kayak apa namanya kayak bisa genocide kayak gitu-gitu kan, kayak gimana posisi kamu posisikan itu gitu. Jadi kayak kebetulan aku juga udah latihan itu, kayak ya udah nulis saja gitu. Nulis saja. Tapi semua kayak latihan-latihan gitu, kalau dari Neutron Priority sendiri sih pasti keluar sama persis kayak kalau kayak gimana ya? Kan kalau misal latihan esai kan dikasih tuh promnya gitu, topiknya apa. Rata-rata topik yang dikasih itu pasti keluar gitu. Jadi kayak yang dari Neutron Priority ini kayak memperkirakan itu yang akan keluar, itu keluar teman-teman. Jadi kayak ya susah sih ya sebenarnya tuh Dian kita harus sendiri sih latihan, tapi kayak kan kalau kita tidak ada yang nge-guide gitu kan bingung ya kemananya gitu. Jadi kayak yang dikasih kayak buat prepare gitu, topiknya ini, latihan ini gitu, itu sama ya? Jadi kayak ya udah. Syukurlah. Takut bisa jauh banget. Enggak sih, sama tapi kok. tuh ini gak sih menurut dia sendiri lebih efektif mana sih belajar untuk topik-topik ini sumbernya menurut dia? Kebetulan aku kemarin aku kan ya namanya anak SMA di usia kayak kita gitu, apalagi di sekolah kan jarang ya, nggak semua sekolah mungkin dapat materi nulis esai yang bagus dan tepat seperti apa gitu. Jadi kayak aku berusaha nyari dari relasi-relasi aku gitu, kayak ada anak-anak HI gitu yang udah kuliah gitu, aku mau lihat mereka tuh kalau nulis esai itu bentuknya kayak gimana. Terus habis itu aku kayak nanya, kalau misal nyari referensi gitu untuk sumber, untuk research itu bagusnya dari mana gitu kan. Terus mereka kayak ngasih tahu gitu, oh gini gitu. Kalau buat aku sendiri, aku kalau lagi capek baca, aku pasti cuma ngeliat YouTube gitu, cuma ngeliat YouTube gitu. Tapi kalau aku lagi pengen baca banget, aku lihat jurnal. Jadi kayak misal aku mau cari tentang Israel Palestine gitu, journal about Israel Palestine gitu. Kalau misal ada spesifik topiknya tentang ekonomi, ya kasih ekonomi tentang apa gitu, kayak gitu sih. Soalnya kan banyak banget, jurnal tuh kan banyak banget. Jadi kayak kadang kan kita capek gitu ya, Miss. Jadi kayak kalau misalnya aku lagi jenuh atau capek, ya aku ini kayak lihat YouTube gitu. Tapi setiap aku mempelajari topik, aku pasti selalu ada buku sakti ya gitu. Satu buku itu isinya kayak semua topik tentang esai gitu, yang apa yang aku udah pelajarin. Jadi kayak jadi aku kayak cuma baca-baca itu, terus habis kayak oh kalau esaiku tuh aku mau jelasin tentang topiknya tentang apa, efek buat dunia apa gitu. Terus kayak udah aku poin-poin. Jadi kayak kalau misalnya itu nanti aku tinggal nulis aja, aku ngebangin gitu. Kayak gitu. Jadi aku setiap baca aku nggak cuma baca. Jadi kalau cuma baca kan tiba-tiba hilang. Jadi kayak aku selalu notes gitu. Gitu sih. Wah, udah berapa banyak topik tuh? Enggak sih sebenarnya, nggak sebanyak itu juga. Persiapannya bagus banget. Iya, dia tuh kayak misalnya topik ini yang aku sendiri juga nggak, maksudnya aku sendiri kalau nggak baca juga nggak tahu gitu. Jadi kalau misalnya kamu nanya tuh kayak aku kadang-kadang kayak ini iya nggak ya? Ya aku harus cek dulu, harus make sure, karena jangan sampai kayak kita ngasih ini tapi ternyata nggak sesuai gitu. Iya.
Wow. Tapi aku bisa dibilang semuanya aku tanyain sih Puswi. Iya, dia tuh aneh. Aku tanya semua hal kayaknya. Tapi Gila itu sih. bagus. Tapi bagus gak sih? Daripada kayak diem dan kayak kita nggak tahu juga. Aku chat misalnya sama bercanda. Ini. Aku kebetulan kalau chat misalnya sih aku overthinking sih. Miss aduh gimana ya Miss? Dia tuh cuman kurang confident aja sih menurutku. Itu doang. Kayaknya iya sih. Aku baru bisa confident bener-bener waktu hari H. Tapi itu bagus dong. Kamu hari H kayak pede gitu. Tenang ya. Tenang. Ya alhamdulillah tenang banget sih pas hari H. Sama sih aku juga lumayan sih. Kayak gak se-nervous yang kalau fase 2 ya, gak se-nervous fase 1. Sama. Oke. Terakhir nih, boleh share gak sih ke teman-teman yang belum keterima? Nanti nyoba intake 2 dan intake 3 sama mungkin ada tingkat juga yang udah kepikiran mau IUP UGM. Tips dan strateginya supaya keterima. Dari dia dulu. Oke. Pertama buat teman-teman yang belum beruntung, semangat. Kayak percaya kalau kemampuan kalian, kayak kalian usaha, terus habis itu jangan lupa berdoa. Jujur aku ngerasa yang paling ampuh itu jalur langit teman-teman. Jadi jangan lupa kalau kalian punya sesuatu, punya keinginan, jangan lupa minta sama yang bisa memberi keinginan kalian gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kalian dekat sama apa yang kayak Tuhan kalian gitu. Terus habis itu kayak jangan lupa latihan gitu. Tapi kalau waktu latihan jangan sampai ngeforsir diri ya. Itu aduh, kayak kalau kalian capek itu berhenti gitu. Belajar itu boleh dan harus gitu, tapi jangan sampai kalian kayak over practice gitu. Nanti kalian tidak bisa memproses materi-materi. Terus habis itu kayak selalu apa ya, kayak positive thinking sama kalian gitu, kayak berusaha kayak kalau misal kalian punya keinginan, kalian harus kayak tetapin di mind kalian gitu kalau itu tuh bakal terjadi. Jangan sampai kayak negative thinking sama diri kamu sendiri, karena kalau negative thinking bisa aja hal itu tuh terjadi beneran gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misal kalian lagi menghadapi sesuatu, selalu kayak berusaha positif sama diri kalian gitu. Terus kayak jangan sampai lose hope, hilang harapan gitu, hopeless, jangan sampai. Kayak selalu positive thinking sama diri kalian sendiri dan jangan lupa berdoa. Tuh. Kalau untuk adik-adik kelas sih yang mau IUP, kataku sih sini tempat paling tepat ya. Waduh. Oh my god. Gawat nih. Karena aku juga kemarin ikut Neutron Camp, itu kayak bener-bener latihan dan habis itu materi dibiasakan kayak buat pelatihan terus, habis itu bentuk-bentuk soal kayak itu. Terus habis itu kayak wah itu bagus banget. Terus habis itu latihan buat essay, interview itu bener-bener kayak itu helpful banget gitu. Jadi kayak ini tempat yang tepat, kalian harus kesini. Adik-adik kelasku yang mau IUP, kalian kesini aja sama kayak aku nanti. Thank you deh, thank you so much. Boleh nih anak di Layota. Gila. Okay. Marketingnya bagus banget. Biasa promosi. Biasa ya. Ini selebgram soalnya. Enggak. Serem ya. Puswi gimana strategi, tips dan strategi? Iya, buat teman-teman yang belum beruntung, pokoknya tetap semangat. Kalian tuh keren banget. Kalian tuh keren. Jangan patah semangat, jangan ngerasa insecure, jangan ngerasa kalian tuh nggak bisa karena belum lolos. Itu enggak, kalian tuh bisa. Iya betul, jalur langit, berdoa itu penting banget. Kalau buat yang muslim, sebisa mungkin tahajud sama duha, itu penting banget. Dan ya omongin aja yang kalian inginkan ya ke Tuhan kita. Terus sama yang belum lolos, tipsnya kayaknya perbanyak itu sih kegiatan yang berbau medis. Itu tolong banget karena aku agak di itu sih. Itu karena aku banyak kegiatan tapi nggak ada yang tentang medis, jadi kayak agak dipertanyakan. Jadi mungkin amannya kalian cari volunteer tentang medis-medis gitu, entah itu donor darah atau apapun, itu mesti banyak banget. Sama buat adik-adik kelas, di sini aja, join sini aja. Waduh, thank you ya. Kalau mau join sini, kalau misalnya kalian emang pengen fokus banget, bisa di akhir-akhir nih kan ada yang program yang 1 bulan itu. Itu kayak efektif deh. Aku dari awal sih, jadi kayak belum tahu kayak ya agak santai gitu sih awal-awal. Jadi kayak lebih baik agak mepet terus kita sudah tertekan gitu. Oh gitu ya. Terus kayak soalnya soal-soal di sini tuh bagus banget. Jadi kayak kalian dapat modul itu udah cukup banget menurutku. Cukup ya. Cukup banget di review aja udah. Sama belajar boleh, tapi itu ya kegiatan, tolong kegiatan. Kalian kalau misalnya ikut event atau apa itu nggak apa-apa. Perbanyakin kegiatan,
event-event yang berbau medis dan budaya, agaknya budaya ya kan Budaya, UGM kayak kampus budaya gitu ya kayaknya. Oke. Jadi ya itu dan aku baru tahu. iya kayak maksudnya kayak kampus kerakyatan pantesan, gitu yes. kan. Pantesan. Iya. Iya pokoknya itu teman-teman ya. Jangan lupa seperti itu. Oh iya, berbudaya ya. Iya dan oh iya jangan lupa kalau untuk interview sopan santun itu paling penting, Iya, itu dilihat manner. paling penting. Manner sih. Benar ya. Iya. Jadi menurutku ya dari sudut pandangku banyak banget yang anak-anak pintar yang mau masuk UGM kan. Jadi Iya. IUP banyak banget sebanyak itu. Hmm. Cuma kayaknya tuh UGM tuh melihatnya dari manner kita Iya. yang pertama. Iya Jadi sih. kayak mungkin emang banyak orang pintar tapi nggak banyak orang yang Bisa, punya manner sebagus iya. itu. Mhm. Iya, itu paling penting sih ya. Manner Tahu nggak caranya bagus belum bersikap, bagus. iya. Iya. Cuman kita berusaha aja menghormati orang lain. Mhm. Oke, ini sangat-sangat berguna sekali Iya. tipsnya. Jangan lupa salim. Oke, kan beberapa siswa ada yang ini Iya, nggak sih aku masuk langsung salim. takut Sama. atau nervous. Oh ya emang perlu Miss. Oh ya ini. Tapi Perlu banget Perlu itu. sih, apalagi Perlu ini ya. Jogja ya teman-teman. Iya, Jogja ini Jogja, Jogja. this is Jogja. Jadi kayak aku juga nervous juga sih pas masuk. Cuman kayak ya langsung kayak aku di FKKMK ya, jadi kayak langsung selamat pagi dokter, terus kayak salam kenal dokter, saya Puspita. Salim semuanya. Terus ya menjawabnya dengan senyum, Iya. ramah, santai, jangan Jangan grogi. ngeliatin kamu tegang. Iya, Jangan ngeliatin iya. kamu tegang. Kalau misalnya Oke. kita agak mau dikasih pertanyaan yang jebak nih, kita senyum aja, kita ketawa aja, kita ketawa karir gitu kan. Iya. ketawa. Oke. Terus Iya. kalau semisal kayak ngerasa aduh mentalnya belum siap jawab, diem aja dulu. Jangan Iya. langsung kayak berusaha jawab tepat waktu gitu kayak. Berusaha tenang dulu. Iya dan senyum, jangan lupa Iya. senyum yang ramah walaupun tangannya agak gini di bawah gitu kayak gitu tapi kayak ya Kakinya udah Iya, kayak aduh kakinya gempa udah nih kayak kakinya. lemes banget gitu tapi itu senyum tenang ya itu pokoknya harus ramah, kita harus kelihatan ya ramah gitu walaupun habis interview kayak capek banget, sosial energinya habis gitu tapi nggak apa-apa kan sekali doang gitu. Maksimalin itu ya. Maksimalin. Terus aku setuju sih yang tadi Pus bilang banyakin Gimana? kegiatan. Kayaknya aku ngerasa itu salah satu power aku sih. Iya kan itu yang nyelamatin kita Iya, kan. kayaknya iya. Iya, Mungkin bener. itu that's why kenapa aku interview kayak ya udah interview as a formalitas. Mungkin ya wis kemarin Iya, itu. bener-bener. Karena aku ngerasa apa yang aku lampirin kemarin tuh tentang kegiatan-kegiatan aku. Terus habis itu kayak hal-hal yang mungkin aku ngerasa bisa buat support itu kayak beneran bisa nge-support sih. Mhm. Sertif kemarin tuh aku ngelampirin 7. Tuh, ya Aku gila ngelampirin banget 7. dah. Gila. Sertif aku ngelampirin 7. Terus habis itu waktu di apa namanya Motlet aku juga jelasin organisasi-organisasi. Terus habis itu kayak kegiatan-kegiatan terus achievement itu ngaruh banget sih. Kayaknya iya sih. Iya itu menurutku itu yang Itu ngaruh nyelamatin sih. banget sih, Mm-mm. nyelamatin aku juga. Maksudnya kayak mungkin aku kayak nggak sebagus itu, aku nggak pernah ikut olimpiade dan lain-lain. Sama Aku kayak akademiku kurang. nggak kurang nggak deh. sebagus Nggak yang lain bagus, gitu ya. loh. Cuman menurutku kayak aku punya power di itu di kegiatanku itu dan ternyata kayak aku karena aku suka kegiatan tuh ada manfaatnya. Iya gitu benar kan. benar banget. sih. Walaupun aku dulu ikut kegiatan karena ya refreshing gitu, cari relasi gitu. Tapi itu berguna ngaruh banget. ngaruh Iya. banget. Mungkin karena di IUP itu salah satu faktor yang Iya, Iya, penting sih. mungkin Kayaknya kalau di interview ya. iya. biar ada bahan. Iya. Iya, Itu buat bener. FK biar ada bahan. Oke, dan Motletnya sangat-sangat ini ya, sangat dilihat pengalaman mereka gini dan Iya. Jadi buat motet yang bagus teman-teman sampai revisi berkali-kali Tapi tidak apa-apa. tapi menurutku motletku sampai Hamin berapa nih masih di komen Miss Hendra gitu kan. Tidak terlalu detail. Tapi emang. aku maaf ya. It's okay. Kayak aku kemarin cuman buat aku pengen masuk ke FK itu dikit. Emang. Tapi aku nonjolin pengalamanku karena Sama. gini Miss, aku punya strategi tuh Miss sebenarnya. Mhm. Jadi aku pengennya aku Safe. ditanyain kenapa aku pengen FK-nya aku pas interview. Oh. Jadi kayak dosennya tuh belum tahu banget gitu kan Miss. Jadi belum ditanyain, makanya aku udah siap gitu loh Miss. Ya, nggak Jadi apa-apa. ternyata yang ditanyain malah pengalaman. pengalamanku. Iya, kalau FKB-nya gitu. Iya, tapi kayak ya nggak apa-apa sih. Tapi ya ada kok tanyain kayak tentang kenapa banyak banget, agak panjang gitu. Dia kan udah nyiapin tuh loh Miss, udah Iya. tahu apa yang bakal ditanyain, apa yang kurang di motletku gitu. Itu strategi gitu Miss sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih infonya Puspi. Oke, ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman yang mau nonton nanti? Semangat ya. Semangat aja, semangat. Semangat. Oke. Semangat, jangan lupa join Youth Long Priority. Waduh, terima kasih banyak. Pokoknya keren Miss. banget
latihan soalnya tuh bagus sih. Ruangannya, fasilitasnya mantap. Apalagi guru-gurunya Miss Handa itu gila, itu favorit banget Favorit sih. kami adalah Miss Handa. Tolong ya Parah Newton, ini Miss Handa dikasih. Walaupun kita sering apa ya? Nah, kita sering berteriak-teriak gitu Ah, ya di iya, gedung iya, ini. iya, bener-bener. Agak berisik gitu ya, tapi nggak apa-apa. Oke. Terima kasih banyak Dea, Puspi udah datang dan udah sharing-sharing ke teman-teman semuanya. Selamat officially maba UGM tahun ini. Goosebumps. Jujur kayak seneng banget sih. Iya, Iya, alhamdulillah sih. kayak- Salting. Iya. Oh my god. We are so happy for you dan sangat pengen lihat nanti gimana kalian nunggu PPSMB mau Oh ngapain iya gitu. ya. Oh my god, setengah Oh iya tahun. sih. Hampir setengah tahun. Hampir Iya, setengah agak lama tahun. ya. Kalian udah ngide mau ngapain? Udah sih. Aku juga udah. Aku udah sih. Soalnya kemarin kayak aku udah bercerita ke tingkat kalian kan kayak yang mau ngapain ya aku ya kayak bingung. Terus tiba-tiba kayak PPSMB aja tiba-tiba kayak otaknya tiba-tiba kayak Aduh, nggak Otak- kelatih otaknya nih. nggak Kayak mau nyari event. oh ya Aku- boleh. Aku pingin les. Oke. Terus IELTS deh. Iya, sama bahasa Prancis. Wis. Isi kayak juga les bahasa Inggris juga sih. Soalnya kayak Aku kayak rasa aku belum sih, belum cukup. biar apa ya, biar kebiasa terus aja sih sampai kuliah mulai gitu. Jadi kayak nggak kaget banget gitu. Bener-bener. Atau mungkin udah mulai minta catatan atau PowerPoint Oh, nggak? udah. Oh udah. Aku Ya? udah di Udah. ini sama alumni Mbak Farah. Hmm. Kamu belajar jurnal biar nggak kaget. Oh iya. Baca-baca jurnal biar nggak kaget. Kemarin juga aku chat sama kakak kelas yang terima FKIP juga. Mbak Liza, makasih Mbak. Itu Oh, iya. dikasih kayak drive gitu. Terus sama mau dikasih latihan-latihan soal gitu sih sama Mbak. Gila. Makasih Oh banyak my Mbak Liza, God. baik Oh my banget. God. Semoga Mbaknya nonton Keren ini sih. ya. Oke, keren banget. Oke, thank you once again guys. Terima kasih sekali udah datang ke sini dan udah sharing-sharing. Sangat Sama-sama. berguna buat teman-teman semuanya. Thank you. Thank you, Miss. Terima kasih guys. Thank you. Bye-bye. Bye.